Shalom Bapak Ibu. Ya, kita akan membaca WPDA kita pada pagi hari ini. Itu diambil dari 1 Petrus pasal 4. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah waktu cukup banyak kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu, tetapi kamu harus memberi pertanggungjawaban pada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan kepada orang-orang mati supaya mereka sama seperti manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ayat 7 yang mau saya tekankan, mau saya soroti adalah kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Katakan bersama-sama, berdoa. Haleluya. Itulah hidup orang Kristen. Bapak Ibu, ada banyak hal di dunia ini yang membuat orang Kristen tidak bisa tenang dalam menjalani hidup. Kenapa? Satu, ada masalah, ada tekanan, tuntutan pekerjaan, pengaruh lingkungan, dan masih banyak lagi. Sehingga orang mudah sekali terpancing emosi dan bertindak alias tidak tenang. Akibat tidak tenang, kita pun sering keliru membuat keputusan sehingga ini berimbas kepada tindakan yang ceroboh. Akibat tidak tenang, maka kita akan mengalami panik, gelisah, emosi, jengkel, marah, galau, atau gundah gulana. Nah, Bapak Ibu, kalau karena itulah Pak Petrus ya memberitahu kita, dikatakan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Waktu ayat ini ditulis, latar belakangnya adalah saat itu ditujukan kepada orang-orang Kristen yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, namun akibat konsekuensinya menerima Yesus sebagai Tuhan, mereka dikucilkan di lingkungan mereka, sehingga mereka keluar dari tempat mereka ke berbagai daerah lain. Makanya surat ini ditujukan kepada orang Kristen yang di tanah perantauan, artinya mereka orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena ada masalah di lingkungan sekitarnya, akhirnya mereka keluar dari tanah airnya dan pergi ke beberapa tempat. Seperti ada yang tinggal di Pontus, ada yang tinggal di Galatia, Kapadokia, ada di Asia Kecil dan Bitinia, yang hidupnya diperhadapkan banyak masalah, yaitu fitnaan dan aniaya. Kalau hidup di tempat daerah sendiri aja banyak masalah ya, apalagi di tempat asing, di daerah yang tidak tahu lingkungan sekitar bagaimana, orang-orangnya sekitar bagaimana, lebih pasti banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi dan tidak tahu bagaimana mengatasinya. Nah, di sini seorang penafsir bernama William Beckley berkata, menyebutkan fitnaan yang diberikan orang Yahudi yang sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan ketika mereka ada di perantauan. Apa saja fitnahnya situ? Mereka disebut orang Yahudi yang sudah percaya Tuhan, disebut orang kanibal. Kenapa? Makan daging. Apa sebetulnya? Rupanya setiap perjamuan kudus ketika seperti yang kita lakukan tiap minggu pertama, yaitu kita memakan roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur melambangkan darah Kristus. Nah, itu mereka dengar dan mereka putar baliknya menjadi, orang Kristen ternyata orang kanibal ya, memakan tubuh Kristus. Fitnaan yang dialami orang Yahudi. Lalu dikatakan tidak bermoral, bahkan incest karena adanya pertemuan mereka yang love fest, yaitu pesta kasih. Ya, kalau dalam ibadah-ibadah yang percaya pada Yesus dikatakan, siapapun kita, kau adalah saudaraku, kau adalah sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wah, itu diputar balik sama orang yang tidak mengenal Tuhan, bahwa ini pesta kasih, pesta seks, karena saling mengasihi, nggak peduli suami istri, orang tua dan anak, dan pokoknya kalau dalam gereja berlainan, wah, saling mengasihi. Pikir mereka selalu jahat memfitnah orang Kristen yang percaya pada Tuhan. Lalu dikatakan mereka juga merusak perdagangan. Nah, rupanya orang yang tidak Tuhan
mereka yang belum percaya sama Tuhan, rupanya perantau dalam perdagangan itu istilahnya kalau jujur itu buntung, kalau istilah orang di Sumatera Utara Medan. Kalau jujur itu buntung. Jadi artinya mau tidak mau harus harus ada bujuk, ada bohong-bohong supaya untung gitu. Wah, tambah dikit lah Pak, gini. Ini baru modal belum untung, padahal sudah untung Pak waktu dia menjual suatu harga. Jadi dianggap ini orang Kristen ini merusak perekonomian sistem perdagangan gitu. Lalu katakan orang Kristen ini merusak rumah tangga karena sering rumah tangga pecah karena sebagian menjadi Kristen dan sebagian masih belum Kristen, itu masih mempercayakan budaya lama. Jadi anggap wah orang Kristen ini keberadaannya mengganggu rumah tangga orang lain kata gitu. Lalu terakhir fitnahnya adalah berkhianat kepada kaisar karena mereka tidak mau menyembah dan mengakui kaisar sebagai Tuhan. Itulah fitnah yang terjadi. Tetapi ketika ada fitnaan, tekanan, apa yang harus kita lakukan? Disinilah Bapak Petrus mengatakan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Kamu dapat berdoa. Karena kita tahu ketika kita tenang, kita bisa berdoa. Ketika kita belajar menguasai diri kita dan kita tenang, kita bisa mengatasi persoalan hidup dengan berdoa. Karena berdoa adalah kekuatan bagi orang percaya. Amin. Doa adalah kekuatan orang percaya. Katakan bersama saya, doa kekuatan orang percaya. Amin. Karena itu berdoa. Persoalan-persoalan juga dahulu sampai sekarang selalu ada persoalan. Kalau kita lihat di tahun 2002 ini, persoalan apa sih, tekanan apa sih yang dihadapi bangsa Indonesia, bahkan dunia. Kita tahu setelah pasca pandemi COVID ya, COVID pun sekarang masih berjalan juga, tetapi banyak makan korban secara ekonomi, secara kesehatan. Itu mengurangi. Bahkan secara ekonomi dikatakan Bapak Presiden Joko Widodo katakan tahun 2022 ini ada tahun yang mengerikan. Tapi nanti tahun 2003 tahun yang gelap. Kenapa? Resesi ekonomi secara global itu sangat mengerikan. Oh iya, kita belum melihat tahun 2023, 2002 sekarang aja kita sudah tetap bisa merasakan bagi Bapak Ibu, khususnya yang Bapak Ibu yang berusaha, yang punya dagang dan lain, bisa sedikit merasakan. Oh iya, ternyata agak mengerikan. Dan juga kenapa? Karena perdagangan tersebut ini bukan hanya Indonesia mengalami krisis ekonomi, tetapi sedunia. Contohnya di Indonesia, dalam hal orang bekerja, dikatakan ada 16 perusahaan startup digital itu mengurangi pegawai sampai ribuan. Itu baru 16 perusahaan yang bangkrut, mulai mengurangi, bukan bangkrut, mengurangi karyawan. Kenapa? Saking biaya terlalu besar dan pemasukan kecil. Ini dikutip dari bisnis perusahaan itu 16 startup digital yang mengurangi karyawan hingga sampai ribuan, yaitu TaniUp, Si Cepat, Link Aja, Jainus, JDID, Mobil Primer, Ligat atau MPL, Line, Beres Code ID, Pahami ID, Mamikos, Shopee, Toko Kripto, XD, Cosmen, Fabelio, dan Bananas. Ini 16 perusahaan startup digital saja sudah mengurangi ratusan bahkan ribuan. Kenapa? Terlalu besar biaya kosnya daripada pemasukannya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Bahkan bukan hanya perekonomian Indonesia mengalami pengurangan demi pengurangan, bahkan bencana alam pun sudah terjadi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengatakan BNPB sejak 1 Januari hingga 2 September 2002 tercatat 2.372 bencana alam yang melanda Indonesia. Berdasarkan jenisnya, banjir lebih dari 933 kali, 789 kasus cuaca ekstrim, 425 kasus tanah longsor, 185 kasus kebakaran hutan dan lahan, karhutla, 21 kasus gelombang pasang atau abrasi, 17 kasus gempa bumi dan 2 kasus kekeringan. Jadi ada banyak 2.759.025 jiwa terdampak harus mengungsi akibat kasus bencana alam ini. Sementara itu 138 orang meninggal, 723 orang luka-luka dan 28 orang hilang. Wow, akibat bencana alam, akibat COVID-19 saja
hampir mau dua tahun aja sudah memakan korban kematian itu. Indonesia kan hampir mencatat 50 lebih ya, 50 ribu maksudnya. Hampir 100.000 jiwa yang meninggal karena COVID. Ini tambah lagi bencana alam 2 juta, wih mengerikan. Akibat dikatakan sangat mengerikan, ternyata dicatat oleh data statistik tersebut. Ya benar. Nah sama ketika bangsa Yahudi yang ada di perantauan, mereka juga ketakutan, ada tekanan. Bahkan di ayat 47 ini ketika mereka hidup dalam penuh tekanan, ketakutan, ditambah lagi ada berita yang tidak menyenangkan, dikatakan Tuhan mau datang, berita kedatangan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka yang kurang baca firman Tuhan atau kurang kuat imannya, mereka segera katakan menjual separuh hartanya dan hidup berfoya-foya supaya dipikir kematian sudah mendekat. Tuhan datang, Tuhan mau mengangkat dia sehingga harus cepat-cepat barang yang sudah jadi asetnya dijual supaya dia bisa senang dulu di dunia, baru segera dipanggil Tuhan. Itu konsep yang ya terpapar lah dengan beberapa ajaran tersebut itu. Lalu kedua, beberapa orang juga terpapar, buat apa bekerja lagi? Tuhan mau datang, kita mau diangkat ke surga. Nah, langsunglah di situ Pak Petrus ya, Rasul Petrus ini menasihati kepada jemaat yang ada di beberapa pantauan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadilah tenang. Ketika kita tenang di dalam Tuhan, persoalan tekanan hidup apapun, percayalah kita pasti bisa mengatasinya bersama Tuhan. Asal tenangkan dulu hati kita, hidup kita dalam ketika ada persoalan-persoalan hidup apapun. Jangan langsung bereaksi, tetapi sehingga kita lupa mengandalkan Tuhan, lupa mengutamakan Tuhan yang harus membela menolong kita. Karena diri kita berusaha untuk menolong diri kita sendiri. Jadi kita lupa berdoa. Tapi kalau kita tenang, maka kita percaya disitulah kita sedang berusaha mengutamakan Tuhan. Urusan apapun yang terjadi. Seperti Daniel, kalau kita WPD sini Daniel 2 ayat 20. Di Daniel 2 ayat 13 itu dikatakan Daniel dan teman-temannya terancam akan dibunuh. Daniel dan SMA-nya ya, Sadrak, Mesak, Abednego. Mau diancam, mau dibunuh oleh Raja Nebukadnezar. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap berusaha tenang. Karena dengan ketenangan mereka bisa berdoa. Disitulah ketika berdoa Tuhan menyelamatkan mereka dari persoalan bencana. Daniel 2 ayat 20, Daniel berkata, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Daripada Tuhanlah ada sumber hikmat dan kekuatan. Jadi kita percaya bahwa Tuhan masih sanggup menolong dan menyelamatkan kita dan melindungi kita. Bahkan memelihara kita di tengah-tengah persoalan yang sedang kita hadapi. Berikutnya, jadi apa yang kita dapatkan di dalam pembacaan ini? Ada 3 hal yang mau saya bagikan, yaitu berkatnya ketika kita belajar menghadapi segala sesuatu dengan tenang, sehingga kita bisa yang pertama bisa berdoa. Ketika kita belajar tenang, maka kita bisa menghadapi segala sesuatu. Dan yang kita lakukan kita tenang, pertama kita bisa berdoa. Berdoa itu berarti selain kita memuliakan Tuhan, juga kita menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Berarti kita mempercayakan persoalan apapun, ketika kita serahkan pada Tuhan, Tuhan akan sanggup menolong, menyelesaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, ketika kita berkatnya, ketika kita belajar tenang menghadapi segala sesuatu, berkatnya adalah kita bisa tetap bersuka cita meskipun tetap masih merasakan penderitaan. Wow, hebat ya. Kita tetap bersuka cita walaupun kita sedang menghadapi. Minimal ketika kita tenang, kita tetap bersuka cita. Kenapa? Kita yakin Tuhan ada bersama kita. Walaupun kita harus menghadapi persoalan-persoalan yang kita harus diperhadapkan pada kita. Dan yang ketiga, kita akan mengalami mujizat Tuhan seperti Daniel ini. Ketika hidup kita tenang di dalam Tuhan, maka berkat yang ketiga, kita akan mengalami pemeliharaan, pertolongan
daripada Tuhan. Daniel dan SMA-nya dan teman-temannya yaitu Sadrak, Mesak, Abednego bisa ditolong Tuhan dan melewati persoalannya. Dibakar hidup-hidup tapi tetap hidup. Sebab dia lebih punya Tuhan yang lebih hidup. Amin. Haleluya. Wendell Matthew, seorang penafsir berkata, Bapa kita akan selalu ada bersama kita dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi kesulitan hidup. Sekali lagi, seorang Bapak Wendell Matthew berkata, Bapa kita akan selalu bersama kita dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi kesulitan hidup. Dan Mother Teresa berkata juga, Allah memelihara orang-orang beriman. Allah memelihara orang-orang beriman yang memelihara iman. Wow. Allah akan memelihara orang-orang beriman yang memelihara imannya. Kalau tidak pelihara seperti orang yang di perantauan, terpapar beberapa orang sih langsung cepat-cepat jual hartanya, berfoya-foya, itu berarti tidak memelihara iman. Tidak akan dipelihara. Tapi orang-orang yang beriman dan yang memelihara imannya akan dipelihara Tuhan. Mother Teresa. Amin. Tuhan akan tolong kita semua yang ada di rumah Tuhan maupun Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing yang sedang mengikuti doa pagi hari ini. 3 berkat yang harus kita nikmati. Ketika kita menguasai diri sehingga kita tenang, menjadi tenang. Dan sehingga kita bisa dapat menikmati kekuatan Tuhan dengan berdoa, dengan bersuka cita, dan terakhir kita bisa menikmati mengalami mujizat Tuhan. Tuhan berkati kita semua sepanjang hari ini. Amin. Hatiku tenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kalau kami boleh merasakan pertolongan dan pemberian Tuhan. Karena firman-Mu mengingatkan kami untuk belajar menguasai diri kami sehingga kami bisa tenang. Dan ketika kami tenang, maka kami bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa menyerahkan kehidupan program kami. Berdoa bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami puji adalah yang sanggup menolong dan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu hati kami tenang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita pakai berdiri. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah menolda hidupku. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah pelihara hidupku, sebab pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ kuasamu bekerja. Yes, terima kasih Tuhan, kuasamu bekerja dalam hidup kami. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Ketika mata kami, hidup kami tertuju pada Tuhan, disitulah kami akan melihat pertolongan Tuhan. Sebab kami akan aman dan tenang ketika hidup kami diserahkan pada Tuhan, dan disitulah Tuhan bekerja berkarya sepenuhnya untuk menolong kami. Terima kasih sampai saat ini kami bisa menikmati kasih Tuhan. Saat ini kami bisa menikmati hadirat Tuhan, dan kami masih bisa menikmati pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena itu kami ucap syukur dan kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, lindungi. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan memberkati bangsa kami, dan Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan pimpin, berikan hikmat untuk memimpin, dan setiap kebijakannya kami boleh merasakan pertolongan Tuhan, kesejahteraan Tuhan, dan perlindungan kenyamanan dalam Tuhan. Ketika Tuhan jamah memberkati Bapak Presiden kami beserta para menterinya yang bekerja melalui kebijakan-kebijakan mereka. Juga berkati kepala daerah seperti gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW dan RT. Juga berkati setiap para keamanan seperti polisi, tentara dan lain-lainnya Tuhan. Kehakiman, kejaksaan, Tuhan memberkati lembaga-lembaga keamanan ini sehingga mereka bekerja dengan penuh keadilan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan di muka bumi, terutama di negara kami Indonesia. Kota Surabaya, kami tinggal, kami bekerja, kami bisa beribadah, bahkan kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan di kota kami tinggal ini. Kami ucap syukur karena itu berkati kota kami yang tercinta di Indonesia, Surabaya ini Tuhan. Bapak Wali Kotanya PRI juga Tuhan berkati bersama jajarannya sehingga melalui kebijakan mereka kami boleh bebas beribadah, memuliakan Tuhan dan berkarya, bekerja, berusaha dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gereja kami yang tercinta, Sidang Jemaat Allah Ebenezer beserta 13 satelitnya. Kami ucap syukur tempat di mana kami memuji dan memuliakan Tuhan, tempat kami ditolong oleh Tuhan, tempat kami iman kami bertumbuh sehingga kami bisa merasakan pertolongan, pemeliharaan, mujizat daripada Tuhan. Berkati gereja kami ini Tuhan, setiap ibadah-ibadahnya boleh kami rasakan hadirat Tuhan, dan setiap ibadah-ibadah yang dilakukannya, ibadah raya, doa malam, doa pagi, dan doa siang, serta lain host family, kami percaya kami bisa merasakan lawatan mujizat Tuhan di gereja kami ini Tuhan. Berkati, kami ucap syukur, berkati gembala sidang kami Tuhan, Bapak Triyogo bersama Ibu Gembala Bu Ingrid dan kedua putrinya. Kami percaya melalui beliau dalam mengembalakan gerejamu ini, kami akan melihat mujizat kasih Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam gereja ini yang digembalakan oleh mereka. Berkati, tutup bungkus dengan darah Yesus. Juga buat para pemimpin, yaitu seperti 12 majelis gereja, kalian juga tolong mereka agar mereka terus juga ketika mereka bekerja dan mereka melayani, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Berkati rumah tangga, keluarga, pekerjaannya, usahanya, terlebih dalam pelayanannya di dalam pengembala di gereja Sidang Jemaat Ebenezer, dan para pengerja, para pastoral, para pendeta yang bekerja di rumah Tuhan ini juga Tuhan tolong agar kami boleh hidup menjadi berkat di mana kami berada, dan berkati setiap pelayanan yang kami lakukan biar hanya nama Yesus saja dimuliakan, dan gereja kami akan bertambah jiwa-jiwa dengan kami bersaksi membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Buat sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan akan tolong kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, haleluya. Kami tahu. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur karena itu kami serahkan sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, kami pikirkan, kami doakan, biarlah semua hanya memuliakan nama Tuhan dan hidup kami menjadi kesaksian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, berkatilah gereja kami, gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer beserta 13 satelitnya, pemimpin-pemimpin rohaninya dan kami semua, sehingga apapun yang kami kerjakan sepanjang ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kehidupan kami yang kami lakukan sepanjang hari ini, nama Tuhan dipermuliakan, dengan hidup kami dipakai terus oleh Tuhan menjadi kesaksian. Terima kasih Tuhan, dan kami akan pulang dengan membawa berkat besar dari Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang indah dari Roh Kudus yang akan memimpin, menuntun hidup kami sesuai dengan firman Tuhan yang kami baca dan yang kami lakukan firman Tuhan setiap hari dengan pertolongan Roh Kudus. Maka hidup kami akan menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali akan menjemput kami semua. Yang percaya diberkati kata bersama amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.